Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Horor Klasik pada malam hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada edisi malam hari ini, saya akan menceritakan kisah lama yang dahulu terjadi pada sebuah kampung, di mana pada cerita kali ini sosok yang mengganggu warga kampung tersebut biasa disebut dengan sebutan Mediper. Ada yang tahu apa itu Mediper? Oke, Medi merupakan akronim dari memedi atau hantu. Sementara per itu ya per itu yang melompat-lompat itu. Tapi sebelum saya menerangkan secara detail dan menceritakan secara detail cerita pada edisi malam hari ini, izinkan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung, sudah menonton dan mendengarkan cerita-cerita horor dari masa lalu yang ada di channel Horor Klasik ini. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada subscriber yang telah bersedia mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Kisah ini awalnya tidak akan pernah terungkap bila mana pada tahun 1981 tidak terjadi sebuah peristiwa yang menggegerkan kampung tersebut. Jadi, pada tahun 1981 tersebut, di kampung tersebut ada dua orang tetangga, yaitu Pak Darno dan Pak Yadi, yang pada dini hari menjelang subuh ditemukan terkapar bersimbah darah. Kedua orang tersebut sama-sama dalam kondisi tewas dan sama-sama memegang senjata tajam di tangannya masing-masing, dan di senjata tajam tersebut juga berlumuran darah dari pihak lawan. Segera saja polisi melakukan penyelidikan, melakukan olah tempat kejadian perkara, dan melakukan tes kepada senjata tajam yang digenggam masing-masing orang tersebut, dan segera saja dapat disimpulkan bahwa kedua orang tersebut pada tengah malam atau menjelang dini hari saling membunuh. Polisi menutup kasus tersebut karena baik Pak Darno maupun Pak Yadi dianggap sama-sama pelaku dan sama-sama korban. Jadi pada akhirnya polisi mengambil keputusan untuk menutup kasus tersebut demi hukum. Nah, setelah polisi mengeluarkan keputusan tersebut, keluarga Pak Darno dan keluarga Pak Yadi pergi meninggalkan kampung tersebut dan berpindah tempat tinggal. Ya, mungkin karena kejadian tersebut dianggap sebagai aib ya untuk keluarga. Jadi kedua keluarga ini memilih untuk pergi meninggalkan kampung tersebut. Nah, setelahnya warga yang masih bertanya-tanya apa sebetulnya yang melatar belakangi kejadian tersebut. Karena sepengetahuan warga, Pak Darno dan Pak Yadi ini ya tidak memiliki masalah. Mereka berdua juga tidak terlihat terlalu akrab, tapi juga tidak terlihat bermusuhan. Ya seperti umumnya orang bertetangga yang memiliki urusan sendiri-sendiri ya, mungkin istilahnya seperti itu. Nah, semua misteri ini baru bisa terungkap setelah ada salah satu orang
sebut saja namanya Suroso. Namun orang-orang lebih memanggilnya dengan akrab dengan sebutan Lekso. Dari Lekso inilah pada akhirnya terungkap misteri yang melatar belakangi Pak Darno dan Pak Yadi saling bunuh. Awalnya, menurut Lekso, di kampung tersebut pada tahun 1979, kampung digegerkan dengan kejadian adanya sosok pocong yang sering melewati jalan kampung tersebut dengan gerakan melompat-lompat pada tengah malam. Ada beberapa warga yang menyaksikan pocong tersebut melewati jalan kampung. Nah, pada akhirnya warga tersebut bercerita kepada warga lainnya, dan pada akhirnya ketua RT, ketua RW di kampung tersebut sepakat untuk berjaga pada malam-malam tertentu di mana pocong itu sering melewati jalan kampung. Cerita Lekso, memang tidak setiap hari pocong itu melewati jalan kampung. Tapi yang aneh, setiap kali pada malam kemunculan sosok pocong tersebut, pada pagi harinya di kampung sebelah atau di kampung lain yang tidak terlalu jauh dari kampung tersebut, selalu ada cerita warga yang kemalingan. Bukan sembarang kemalingan tentunya, karena yang diambil betul-betul barang yang sangat berharga seperti kepokan uang, bahkan perhiasan emas, bahkan ada juga yang kehilangan emas batangan, yang mana menurut para pemilik barang tersebut, barang-barang berharga itu sudah diamankan di tempat yang sekiranya sangat-sangat tidak mungkin bisa ditemukan oleh pencuri. Dan yang lebih aneh, pada tempat penyimpanan tersebut tidak ada tanda-tanda kerusakan. Padahal tempat itu ya tentunya sudah dikunci dan diamankan sedemikian rupa, sehingga sangat tidak mungkin barang-barang tersebut bisa hilang dicuri tanpa merusak tempat penyimpanan itu sendiri. Nah, mulailah warga berjaga pada malam-malam tertentu di mana sosok tersebut muncul. Dan memang setiap kali warga berjaga, sosok itu muncul. Namun setiap kali warga mengejarnya, sosok pocong tersebut dengan gesit melompat-lompat. Jadi kata Lekso itu betul-betul seakan-akan di bawah kakinya itu ada semacam per atau pegas ya, yang betul-betul membuat si pocong ini bisa melompat sedemikian tinggi dan jauh. Dan kemudian setiap kali dikejar, sosok pocong tersebut selalu hilang dengan menembus tembok rumah warga, menembus pohon, maupun menembus tembok tinggi yang menjadi batas antara kampung tersebut dengan kampung sebelah. Hampir 3 bulan berjalan, sosok pocong itu masih saja tidak bisa ditangkap. Dan pada akhirnya ketika warga mulai merasa tidak ada gunanya berjaga, warga pun akhirnya membiarkan saja dan menganggap bahwa ya memang di hari-hari itu sosok pocong tersebut numpang lewat. Pada saat itu demikianlah pemikiran warga. Tapi tidak demikian dengan Pak Yadi. Pak Yadi ini merasa bahwa sosok pocong yang berjalan melompat itu bukanlah sosok yang biasa disebut hantu atau memedi oleh masyarakat pada umumnya. Yang mendasari Pak Yadi adalah bahwa sosok pocong tersebut berjalan melompat. Dan setahu Pak Yadi, pocong itu gerakannya melayang, bukan melompat. Nah, atas dasar itulah akhirnya
pada suatu malam di mana diyakini sosok pocong itu akan lewat di jalanan kampung, Pak Yadi ini rupanya sengaja bersembunyi di rimbunan pohon untuk menunggu kedatangan pocong tersebut. Dan benar saja, pada lewat tengah malam, dari kejauhan Pak Yadi bisa melihat sosok pocong itu tengah melompat-lompat melewati jalan kampung. Suasana di kampung itu pada saat itu ya sepi, karena memang warga juga tidak mau berada di luar sendiri kecuali dalam kondisi ramai, karena mayoritas mereka memang takut bertemu dengan sosok pocong tersebut. Nah, pada akhirnya ketika pocong itu sudah sangat dekat dengan posisi Pak Yadi, bersegeralah Pak Yadi ini keluar dari persembunyiannya dan kemudian memeluk pocong tersebut dengan erat. Nah, pocong ini ya berontak-berontak dalam dekapan Pak Yadi, tapi Pak Yadi terus saja memeluk dengan kencang, dan dengan menggunakan mulut dibantu giginya, Pak Yadi ini menggigit kain yang menutupi kepala sosok pocong tersebut. Dan betapa kagetnya Pak Yadi karena sosok pocong tersebut merupakan sosok yang dikenalnya. Lalu siapakah sosok tersebut? Nah, sobat horor klasik, cerita pada malam hari ini saya putus dulu sampai di sini, karena cerita ini akan saya ceritakan secara detail supaya pada nantinya kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita horor yang saya ceritakan ini dengan judul Mediper. Dan jujur durasi cerita ini sangat-sangat panjang. Saya tidak tahu nantinya apakah cerita ini akan menjadi berapa part, tapi setidaknya saya berusaha akan menyelesaikan cerita ini dalam beberapa part. Dan pada malam hari ini saya cukupkan sekian untuk part pertamanya, dan insya Allah akan segera saya sambung part-part selanjutnya hingga cerita ini bisa saya selesaikan dengan tuntas. Baik, sobat horor klasik dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.